Selamat pagi, perkenalkan saya Rehan Dwi Ananda Putra, mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 04 Sake 005. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang tentunya itu berkaitan dengan sistem informasi dalam akuntansi. Ya. Jadi terkait dengan sistem informasi akuntansi ya, yang dimana presentasi ini membahas definisi, tujuan, manfaat, contoh proses, kemudian juga otorisasi dan validasi serta kompetensi yang dibutuhkan, dan juga di dalamnya ada studi kasus ya. Studi kasus di sini yang saya paparkan terkait dengan kebangkrutan usaha menanti ya, yang dimana usaha ini dijalankan oleh saudara Jeremy Pauline. Sebagai ilustrasi penting sistem informasi akuntansi ya. Kemudian tujuan dari presentasi hari ini itu untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi praktis untuk penerapan sistem informasi akuntansi di usaha mikro hingga menengah. Baik, untuk materi yang saya sampaikan pertama kali itu ada pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Romney and Steinberg. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, dan memproses transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Lalu menurut para ahli yang kedua itu ada dari Gilinas et al. Sistem informasi akuntansi merupakan kombinasi sumber daya manusia, metode, dan teknologi yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan serta non-keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada dari Hall. Hall sendiri menekankan peran sistem informasi akuntansi sebagai jaringan informasi yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas serta mendukung efektivitas operasional organisasi ataupun perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi itu bukan hanya sekedar software akuntansi, melainkan ekosistem proses, orang, ya, individu yang mengoperasikan software tersebut, kemudian ada data dan kontrol yang menghasilkan laporan akurat untuk perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Baik, untuk yang selanjutnya tujuan sistem informasi akuntansi, di sini saya ingin memaparkan 4 tujuan utama. Yang pertama itu ada dari penyajian informasi yang akurat, ya, yang berarti menyediakan data keuangan yang benar, tepat waktu, dan relevan untuk pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Yang kedua itu ada dari pengendalian internalnya sendiri ya, yaitu tujuannya untuk menjamin integritas transaksi melalui mekanisme otorisasi, validasi, dan pencatatan yang terdokumentasi. Yang ketiga itu ada dari efisiensi operasional, yang berarti mengotomatisasi tugas rutin ya, baik itu pencatatan, rekonsiliasi, sehingga mengurangi waktu dan kesalahan manusia. Lalu yang keempat itu ada dukungan pengambilan keputusan ya, yang berarti menyediakan laporan analitis, anggaran, dan proyeksi untuk perencanaan strategis dan manajemen risiko. Kemudian ada juga tujuan tambahannya ya, yang pertama itu pastinya untuk kepatuhan perpajakan, kemudian akuntabilitas pelaporan ya, serta peningkatan transparansi bagi investor dan kreditur. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi akuntansi ya. Ada 2 manfaat di sini yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu ada dari manfaat operasional ya. Manfaat operasional ini apa aja? Ya tentunya ini ada 4 yang saya jabarkan. Yang pertama itu ada otomatisasi pencatatan dan rekonsiliasi. Yang kedua itu ada dari pengurangan kesalahan manusia atau human error. Yang ketiga itu ada proses penagihan dan pembayaran lebih cepat. Lalu yang terakhir itu ada penyimpanan bukti transaksi terstruktur. Kemudian manfaat strategis dan keuangan itu juga masuk ke dalam manfaat dari sistem informasi akuntansi. Ada 4 juga yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, manfaat strategis dan keuangan ini itu cakupannya ada dari pelaporan keuangan ya, jadi bisa dilaporkan secara real time untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada peningkatan kepatuhan pajak dan akuntabilitas. Yang ketiga itu ada analisis kinerja ya. Analisis kinerja ini berbagai macam ya, ada dari margin, return on asset, return on equity, return on investment, kemudian ada dari arus kas juga. Kemudian yang terakhir itu ada dari dukungan manajemen ya, berupa modal kerja dan perencanaan anggaran. Nah, untuk manfaat non teknisnya itu apa sih? Nah, manfaat non teknisnya itu ada peningkatan akuntabilitas tim, transparansi ke publik, serta kepercayaan pelanggan dan mitra.
Kemudian di sini saya ingin menjelaskan ya studi kasus, yang dimana studi kasus dalam sistem informasi akuntansi yang saya jelaskan hari ini itu mengutip dari kejadian nyata, peristiwa nyata yang menimpa saudara Jerome Pauline ya terhadap usahanya, yaitu menanti ya usaha minuman ya, F&B, food and beverage. Yang pertama, studi kasusnya ini kebangkrutan usaha menanti ya. Ringkasan kejadiannya itu yang menanti merek minuman yang populer menghadapi masalah keuangan yang berujung pada penutupan atau bangkrut ya pada cabang dan kerugian operasional, yang dimana faktor utamanya itu berasal dari kurangnya pemahaman dan penerapan sistem informasi akuntansi yang memadai. Jadi pada studi kasus kali ini saya ingin memaparkan 5 materi penting ya, 5 poin penting. Yang pertama itu ada dari pencatatan transaksi tidak konsisten ya, yaitu ada penjualan tunai dan non tunai tercatat terpisah tanpa adanya sinkronisasi. Catatan persediaan jangan diperbarui sehingga terjadi pemborosan dan kehilangan produk. Yang kedua itu ada dari kurangnya kontrol biaya ya. Jadi pada harga pokok penjualan atau HPP itu tidak dihitung dengan akurat gitu. Biaya overhead menyatu dengan biaya variabel sehingga margin ruginya itu tidak terlihat tepat waktu. Yang ketiga itu ada dari pengelolaan arus kas ya, dan arus kasnya sendiri itu lemah. Jadi tidak ada foresight arus kas mingguan atau bulanan. Pengeluaran operasional melebihi proyeksi pendapatan sehingga likuiditasnya terganggu. Yang keempat itu ada masalah pengelolaan hak dan akses. Jadi di usaha ini ya, pemilik atau manajer itu bisa melakukan banyak sekali fungsi ya. Itu mencakup pencatatan, kasir, penyimpanan, sehingga resiko keuangan dan kesalahannya meningkat. Kemudian di 5 itu ada dari keputusan bisnis berbasis intuisi ya, atau berbasis insting, feeling gitu ya. Jadi promosi dan ekspansi cabang dilakukan tanpa data kinerja granular atau yang spesifik datanya gitu. Ya, jadi laba per menu, performa staff, serta berbagai biaya itu tidak secara rinci dijabarkannya dalam laporan keuangan. Nah, sehingga hal ini bisa menyebabkan investasi atau bisnis salah arah. Implikasinya itu kerugiannya kumulatif, kemudian penurunan kepercayaan investor dan penutupan sementara berbagai outlet. Kalau untuk sampai saat ini yang saya tahu bisnisnya itu sudah tutup total ya. Jadi studi kasus ini menyoroti kebutuhan sistem informasi akuntansi yang komprehensif untuk usaha F&B yang cepat berkembang. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan 5 solusi ya yang tepat untuk masalah usaha menanti. Yang pertama itu ada dari integrasi POS dengan SIA ya. POS point of sale dengan sistem informasi dalam akuntansi. Yang pertama itu menghubungkan sistem kasir atau POS langsung ke sistem informasi akuntansi untuk memastikan sistem transaksi otomatis tercatat, kemudian memudahkan pelacakan penjualan per menu dan real-time update persediaan. Yang kedua itu ada dari manajemen persediaan atau otomatisasi, implementasi kontrol stok berbasis barcode atau FAID ya, order point otomatis, serta pelaporan HPP ya per batch untuk mengurangi pemborosan dan kehilangan produk ya, atau bahan baku. Kemudian ada dari 3 proyeksi arus kas dan anggaran. Itu ada dari menyusun kas ya, menyusun kasnya, cash flow-nya ya, forecast mingguan atau bulanan, dan anggarannya harus terstruktur. Nah, hal ini ditujukan untuk mengantisipasi ya kebutuhan likuiditas dan pengeluaran yang tak terduga. Keempat, itu ada dari pemisahan tugas dan kontrol internal, yang berarti menetapkan peran terpisah ya, baik itu kasir, penerimaan barang, ataupun rekonsiliasi dan otorisasi transaksi, sehingga mengurangi resiko kecurangan. Yang kelima itu ada dari pelatihan kebijakan ya, dan kebijakan operasional atau SOP-nya seperti apa sih ya. Jadi itu mencakup pelatihan staf untuk operasi sistem informasi akuntansinya sendiri. Kemudian ada SOP pencatatan, ada jadwal rekonsiliasi, dan ada juga KPI ya, yang digunakan untuk memantau, yang biasanya dilakukan oleh manajer setiap hari. Nah, di sini saya ingin juga menyebutkan beberapa contoh sistem informasi akuntansi ya, atau software accounting yang banyak digunakan. Yang pertama itu ada QuickBooks. Ini populer ya untuk UMKM.
Jadi pembukuan itu otomatis, faktur dan pelacakan pendapatan serta pengeluaran ini juga bisa diintegrasikan dengan POS dan bank. Yang kedua itu ada dari Xero. Ya, jadi ini kalau Xero ini ya software berbasis cloud dan solusi cloud dengan fokus kolaborasi dengan akuntan dan klien. Kemudian rekonsiliasi banknya juga bisa otomatis dan ada fitur add-ons untuk inventory atau POS. Yang ketiga ini ada dari Sub Business One ya. Biasanya ini untuk usaha menengah dan sampai tinggi, misalkan untuk perusahaan PBK ataupun bank ya. Nah, di sini modul akuntansinya sangat lengkap. Kemudian ada juga modul inventory, ya, produksi dan integrasi ERP yang kuat. Kemudian ada dari Mayop dan Accurate ya. Nah, software Mayop dan Accurate ini paling banyak digunakan ya atau populer di pasar lokal atau di Indonesia. Yang menyediakan reporting fiskal, payroll, dan compliance lokal serta laporan keuangan yang komplit. Kemudian juga dari yang terakhir itu ada dari 5 ya, ada dari solusi khusus dan integrasi API ya. Jadi ada kustomisasi untuk kebutuhan F&B, integrasi POS, inventory, e-commerce dan gateway pembayaran. Jadi pilihan sistem informasi dalam akuntansi ini sebaiknya mempertimbangkan ukuran bisnis, anggaran, kebutuhan integrasi ya. Misalkan tadi untuk usahanya F&B itu sebisa mungkin harus bisa integrasi dengan POS ya, ataupun e-commerce serta dukungan lokal untuk kepatuhan pajak. Kemudian nih untuk terkait proses otorisasi dan validasi tentunya ya, karena kan pada kali ini studi kasusnya membahas terkait kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi itu ada automatic validation ya, jadi sistemnya itu cek untuk format amount dan juga account ya, jumlahnya dan juga akunnya. Kemudian yang kedua itu ada dari manager authorization ya, itu yang didesain untuk melihat ya approval dari manajer tingkat atas. Kemudian juga ada juga dari input transaksi ya, yang dimana ini kasir ya, yang menginput di POS ini juga harus terbaca dengan jelas datanya. Kemudian dia untuk rekonsiliasi dan pencapaiannya, rekonsiliasinya sendiri harus terrecord ya secara digital atau elektronik ya. Tujuannya ini untuk supaya saat terjadi tracing atau pencarian data itu sangat mudah untuk dilakukan. Jadi untuk prosesnya sendiri itu input data transaksinya melalui aplikasi POS atau e-commerce atau bisa juga input manual. Kemudian ada validasi otomatis ya, jadi sistem memeriksa kelengkapan data, batas nilai dan konsistensi akun ya, mencakup invoice number, nomor invoice-nya dan juga tanggalnya. Otorisasi transaksi di atas itu untuk transaksi yang di atas threshold itu memerlukan persetujuan ya, atau approval dari manajer tingkat menengah ataupun tingkat atas. Kemudian aksesnya juga dikontrol berdasarkan peran ya, atau rule based access. Rekonsiliasinya juga harus dilakukan secara periodik ya, baik itu bisa harian, mingguan ataupun bulanan antara laporan POS, bank dan pembukuan untuk mendeteksi adanya selisih. Untuk praktik terbaiknya terapkan two-factor approval ya untuk transaksi yang sangat besar. Ya, kemudian ada juga logging audit yang tidak bisa diubah dan prosedur eskalasi untuk jika terjadi tidak kesesuaian. Kemudian juga di sini saya ingin memaparkan 5 poin penting ya, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada dari pengetahuan akuntansi dasar, ya, memahami konsep, jurnal, buku besar, neraca, laporan laba rugi, arus kas dan HPP. Yang kedua itu ada dari keterampilan teknologi dan sistem informasi akuntansi, yang dimana individu harus bisa mengoperasikan software akuntansi, memahami integrasi sistem, dan penggunaan dashboard laporan. Yang ketiga itu kontrol internal dan risiko, yang menetapkan otorisasi dan pemisahan tugas, serta pengetahuan tentang enkripsi dan backup data. Yang keempat itu ada analitis dan pelaporan, ya, yang berarti mampu menerjemahkan data menjadi insight, ya, margin per produk, tren penjualan, dan KPI profesional. Yang kelima itu dari komunikasi dan kepatuhan. Jadi yang nanti dalam hal ini bisa melakukan temuan audit, berkoordinasi dengan akuntan eksternal dan memastikan kepatuhan pajak serta peraturan lokal. Untuk
rekomendasi dari saya sendiri, rekomendasi tenaga kerja yang dibutuhkan itu gabungan pelatihan internal ya. Jadi harus ada pelatihan internal, kemudian ada juga modul e-learning dari SIA-nya sendiri, dan dukungan konsultan atau produk spesialisnya untuk fase implementasi pertama kali atau training pertama kali. Jadi kesimpulan dan penutup dari materi yang saya sampaikan itu, sistem informasi akuntansi adalah fondasi operasional dan strategis bagi usaha modern. Dari definisi para ahli hingga praktik terbaik, sistem informasi akuntansi sendiri memungkinkan pencatatan dapat dilakukan secara akurat, pengendalian internalnya kuat, efisiensi operasi, serta dukungan pengambilan keputusan yang berbasis data. Studi kasus menanti ya, dari usaha atau bisnis di Polin ini menegaskan risiko nyata jika sistem informasi akuntansi itu diabaikan. Pencatatannya tidak konsisten, kontrol biaya lemah, dan keputusan berbasis intuisi dapat berujung pada kegagalan bisnis. Solusi praktisnya itu ada meliputi integrasi ya, POS dengan SIA, kemudian juga automasi inventory, proyeksi arus kas, dan pemisahan tugas ya, atau kontrol hak akses, serta pelatihan staff. Nah, itu tadi materi presentasi yang sudah saya bacakan. Kemudian ada juga dari artikel berita ya, yang saya bacakan hari ini dari artikel Kompas ya, kompas.com ya. Di sini judulnya itu menanti tutup karena apa, Jerome Pauline jelaskan penyebabnya gitu ya. Jadi ini ada berita mengenai konten kreator ya, Jerome Pauline menjelaskan terkait tutupnya menanti gitu ya, bisnis franchise minuman teh dengan aneka varian yang sempat viral. Menanti ini mulai beroperasi pada 10 April 2021 sebelum akhirnya tutup pada peramanen pada 25 April 2026. Menurut Jerome Pauline, menanti yang dihadirkan bersama kakaknya Jehian Panagian si Jabat tutup karena ada beberapa masalah pada operasionalnya. Jadi persoalan pertama Jerome Pauline menyebut dirinya kurang dalam mengamati latar belakang mitra bisnis di Menanti yang akhirnya menjadi sebuah persoalan atas kelangsungan Menanti. Ya, di sini beliau menyebutkan sayangnya kami kurang siap menghadapi sisi gelap dunia bisnis, ungkap Jerome Pauline di Instagram. Persoalan kedua, Jerome Pauline mengatakan ya, terdapat indikasi fraud atau kecurangan dalam internal keuangan di manajemen Menanti. Kami tidak rutin ya, melakukan audit internal keuangan ya, Jerome Pauline ya, ucap dari Jerome Pauline. Persoalan ketiga, Jerome Pauline membeberkan ada 3 kesalahan yang dilakukan tim operasional di Menanti. Ketiga persoalan itu berupa mitra franchise yang melaporkan masalah di lapangan, kemudian suppliernya datang dengan tagihan yang lama tak terbayar, serta laporan pajak oleh tim keuangan Menanti yang tak akurat ya, yang dilaporkan di kantor pajak setempat. Untuk penanganan masalah Menanti ya, ini dalam artikel berita ini dijelaskan mengatasi berbagai masalah bisnis yang ada untuk mengobati rasa kecewa mitra yang jujur. Jerome Pauline bersama manajemen coba melakukan berbagai upaya mulai dari audit internal, investigasi, hingga melunasi berbagai tagihan yang tertunggak. Namun setelah 2 tahun berupaya menyelesaikan semua tugas bisnis tersebut, Jerome Pauline melihat untuk menghentikan hal serupa terjadi. Dengan berat hati, ia dan pemangku bisnis di Menanti lainnya memutuskan untuk menutup kegiatan operasional Menanti. Ya, jadi Menanti resmi tutup ya. Menanti sendiri resmi tutup permanen pada 25 April 2026. Jerome Pauline pernah menyebut bisnis Menanti rugi hingga 38 miliar sebelum akhirnya memutuskan tutup permanen. Nah, dia sendiri yang bilang jadi duit yang dipindahin itu sekitar 38 miliar, ada beberapa yang dibalikin untuk bayar opsional. Itu sekitar 5-66 miliar yang diambil. Ternyata duit itu dipakai buat nutupin lubangnya dia yang lain gitu ya. Jadi pesan pentingnya dari studi kasus ini dari Jerome Pauline yang menyampaikan bahwa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman berharga selama 5 tahun membangun Menanti. Jerome Pauline menyampaikan pesan khusus kepada banyak orang terkait bisnis ya. Menyebut penting untuk tak mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain seputar bisnis, karena kepercayaan dalam bisnis tak tercermin dan tak terjamin meski rekan bisnis sudah memiliki banyak pengalaman sekalipun.
Baik, sekian ya presentasi materi mengenai mengenai sistem informasi akuntansi beserta studi kasusnya berdasarkan peristiwa yang nyata. Kurang dan lebihnya mohon